Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan dimulai dalam 3 detik. Buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel ini dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah. Dan jangan lupa klik tombol notification-nya. 3, 2, 1. Sejak Jamaah berdiri di Australia, pembinaan generasi penerus menjadi prioritas utama. Karena siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan Quran hadis di Australia kalau bukan anak jamaah itu sendiri. Sepanjang tahun itu adalah pembinaan generus, acaranya disamakan dengan acara pengajian sambung. Artinya kita tidak menggunakan waktu tersendiri untuk generus. Jadi pembinaan generus bersamaan dengan acara sambung. Keuntungannya kita mengenalkan kepada generus sejak dini pentingnya acara sambung. Yang kedua itu memberdayakan semua mubalik. Yang ketiga, kita lebih fokus dalam mendidik generus ini karena kita bagi menjadi beberapa kelas dan dalam jumlah yang kecil. Kemudian yang keempat, kita efektif efisien. Jadi nggak harus mengadakan waktu tersendiri untuk generus, kemudian ada pengajian lagi, jadi bersamaan langsung. Nah, yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah pengajian di kelompok itu jadi enak, fokus gitu, jadi nggak ribut dengan anak kecil yang lari-lari. Jadi pada setiap acara sambung itu untuk pembinaan generus ini, jadi ambil jami di kelompok atau di desa, kita membagi pengajian itu ada 7 kelas di belakang ditambah di masjid 8 kelas. Jadi kita jadwal acaranya itu kita langsung tulis. Jadi tugasnya para penerus itu menulis siapa yang mengajar Quran, siapa yang mengajar hadis, kemudian siapa yang nasihat, kemudian siapa yang mengajar generus A, generus B, generus C, cabirawit A, cabirawit B, cabirawit C. Kemudian yang menangani balita. Ini yang spesial ya. Kalau Bapak Imam bilang sejak usia dini, jadi pendidikan usia dini. Jadi ibu-ibu yang bawa anak di bawah 5 tahun yang kemungkinan di masjid bikin rame dan ibunya nggak bisa kontrol, kita bikinkan kelas tersendiri namanya kelas balita. Ini tugasnya para ibu-ibu. Setiap pengajian itu 1 orang atau 2 orang yang sudah dijadwalkan. Kira-kira begitu, sehingga sejak dini mereka itu sudah tahu sambung kelompok 1, kelompok 2, sambung desa sejak sebelum 5 tahun. Sehingga nanti naik cabirawit C, naik ke cabirawit B, naik cabirawit A, naik ke generus C, generus B, generus A. Itulah gambaran bagaimana kita mengadakan pembinaan generus pada setiap pengajian. Jadi setiap pengajian itu selain guru-guru di semua kelas-kelas itu ada namanya piket.
piket ini kita kenakan kepada semua jamaah. Artinya semua jamaah itu ada piket. Nah, piket itu menyediakan minum untuk semua guru di kelas-kelas itu, kemudian menata sandal, kemudian membuang sampah apabila sampah di masjid kelas-kelas sudah penuh. Nah, kemudian merapikan kembali minuman-minuman itu. Nah, sehingga jamaah itu merasa memiliki pengajian itu. Gantian semua orang tua kenal, semua udah kenal untuk piket itu. Ini yang juga salah satu yang spesial kita ajarkan juga untuk anak-anak penerus. Nanti mereka akan menjadi piket juga. Untuk mendukung lancarnya kelas tahfidz, Keimaman Desa menunjuk beberapa ibu-ibu untuk menjadi admin kelas tahfidz. Alhamdulillah, para admin yang ditunjuk oleh Keimaman Desa semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kebetulan Allah mengqadar yang ditunjuk menjadi admin diberi rezeki oleh Allah mempunyai banyak anak. Nah, meskipun tanpa pembantu dan juga mempunyai banyak anak, mereka tetap bisa datang pada kelas tahfidz tepat waktu dan meneruskan dengan pengajian sambung di kelompok. Saya Suraya, saya istrinya Mas Emel.
Anak saya 7. Dan yang mengikuti kelas tahfiz ini bukan hanya jamaah ya, alhamdulillah ada juga orang Australia, beberapa orang yang sudah ikut kelas kami. Jadi perkembangannya alhamdulillah lancar barokah. Jadi anak-anak mubalek yang terutama besar di sini yang bahasa Inggrisnya lancar ditugaskan untuk mengajar anak-anak yang warga negara Australia.
Dukungan keimaman dan pengurus. Keimaman dan para pengurus desa dan kelompok benar-benar mendukung dan memfasilitasi keperluan pendidikan dan pembinaan generus ini dengan cara ikut terlibat mengajar, piket, dan juga mengisi apel. Dukungan orang tua dari ibu-ibu. Untuk keperluan makan asrama generus, alhamdulillah ibu-ibu sudah membuat jadwal yang masak dan menunya selama 10 hari. Setiap ibu-ibu jamaah mendapat bagian masak makan utama atau snack, dan mereka boleh masak di SD atau di rumah masing-masing. Nah, makanya 3 kali sehari dikalikan 10 hari, maka terdapat 30 kali makan. Berarti cukup dimasak oleh 30 ibu-ibu dan yang lainnya kebagian masak buat snack. Kenyataannya beberapa ibu-ibu ada yang masak lebih dari sekali. Dukungan orang tua dari bapak-bapak. Meskipun hari kerja, alhamdulillah bapak-bapak menyisihkan waktunya untuk amal soleh piket asrama generus. Penjadwalannya ditentukan pada musyawarah 5 unsur yang diadakan seminggu sebelum asrama dimulai. Piket asrama generus oleh bapak-bapak ini adalah wujud dukungan orang tua terhadap pembinaan agama untuk anak-anaknya. Beberapa tugas piket bapak-bapak adalah datang saat sholat subuh sampai makan malam selesai, menyiapkan minum untuk para murid dan juga para guru di setiap kelas, menyiapkan makanan sarapan, makan siang dan makan malam, menjemput makanan dari rumah jamaah apabila diperlukan, mengajari generus cuci piring, bersih-bersih meja dan lantai setelah makan, mengawasi generus selama asrama agar asrama berjalan dengan lancar, dan lain-lainnya. Dukungan para pengajar atau mubaligh-mubalighot. Alhamdulillah jumlah mubaligh dan mubalighot di Sydney kurang lebih 37 orang. Terdiri dari bapak-bapak rumah tangga yang kerja full time, ibu-ibu rumah tangga, dan bujangan yang sudah kerja atau sekolah. Semua mubalik dan mubalighot sangat mendukung terselenggaranya acara asrama generus dengan ikut andil sebagai pengajar meskipun harus ambil libur kerja. Karena hampir semua bekerja untuk mensupport hidupnya tanpa disupport sabilillah. Setiap sebelum acara asrama generus, para pengajar selalu mengadakan musyawarah pembagian hari, jam, dan kelas mengajar, supaya setiap kelas ada gurunya dan sesuai dengan waktu kerja para mubalik-mubalighot. Kalau terpaksa tidak ada pengajar, maka harus izin untuk tidak kerja.
selalu kita ya dalam musyawarah sebelum acara asrama maupun setelah asrama itu ada evaluasi, membahas apa yang perlu ditingkatkan, ada kekurangan apa, selalu. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan cukup lama ya, sudah berlangsung baik, dan semua unsur ya, semua unsur ini ikut terlibat, ikut aktif, dan bukan hanya tanggung jawab balik saja, tapi semua merasa bahwa tugas membina generasi penerus adalah tugas bersama, tanggung jawab kita, terutama orang tua ya, imam yang mengurusnya, orang tua balik merasa bahwa ini adalah tanggung jawab mereka semua dan dikerjakan bersama-sama. Bukan hanya mungkin support finansial, tidak, tapi secara fisik, secara